Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ferry Nur Fikri, NIM C1C018217 akan mempresentasikan tentang aspek keperilakuan pada pengakumulasian dan pengendalian biaya. Yang pertama, sejarah audit internal. Audit internal telah berkembang dari sekedar profesi yang hanya memfokuskan diri pada masalah-masalah teknis akuntansi menjadi profesi yang memiliki orientasi memberikan jasa bernilai tambah bagi manajemen. Pada awalnya, audit internal berfungsi sebagai adik dari profesi auditor eksternal, dengan memusatkan perhatian pada penilaian atas keakuratan angka-angka keuangan. Namun saat ini audit internal telah memisahkan diri menjadi disiplin ilmu yang berbeda dengan pusat perhatian yang lebih luas. Pengertian audit internal. Menurut Sukrisno Agus, internal audit adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan, baik terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen puncak yang telah ditentukan oleh ketaatan terhadap peraturan pemerintah dan ketentuan-ketentuan dari ikatan profesi yang berlaku. Secara umum, audit internal adalah aktivitas independen, keyakinan objektif, dan konsultasi yang dirancang untuk menambah nilai dan meningkatkan operasi organisasi. Audit internal ini membantu organisasi mencapai tujuannya dengan melakukan pendekatan sistematif dan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian dan proses tata kelola. Berikutnya, tujuan audit internal. Tujuan pemeriksaan internal adalah membantu para anggota organisasi agar dapat melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif. Tujuan pemeriksaan yang dilakukan oleh internal auditor adalah membantu semua pemimpin perusahaan dalam melaksanakan tanggung jawabnya dengan memberikan analisa, penilaian, saran, dan komentar mengenai kegiatan yang diperiksanya. Memotivasi pihak yang diaudit. Sebagaimana diketahui, motivasi merupakan alat bantu keperilakuan terbesar bagi audit internal terhadap dua kebutuhan pokok Maslow, yaitu kebutuhan menjadi bagian dari organisasi, menghormati diri sendiri dan orang lain. Hubungan dengan gaya manajemen. Gaya mengarahkan berarti pemimpin memberikan instruksi spesifik dan mengawasi penyelesaian pekerjaan dari dekat. Pada gaya pertama, aturan-aturan manajemen dipatuhi secara sangat ketat. Yang berikutnya, gaya melatih. Gaya melatih berarti pemimpin tidak hanya memberikan pengarahan dan mengawasi penyelesaian tugas dari dekat, tetapi juga menjelaskan keputusan, menawarkan saran, dan mendukung kemajuan bawahannya. Yang berikutnya, gaya mendukung. Gaya mendukung berarti pemimpin memudahkan dan mendukung upaya bawahannya untuk penyelesaian tugas serta berbagi tanggung jawab dalam pembuatan keputusan dengan bawahan. Yang keempat, gaya mendelegasikan. Gaya mendelegasikan berarti pemimpin menyerahkan tanggung jawab pembuatan keputusan dan pemecahan masalah kepada bawahan secara relatif utuh. Yang berikutnya, masalah-masalah hubungan. Terdapat variasi umum dalam kemampuan dan sifat-sifat dasar individu, oleh sebab itu auditor seharusnya mempertimbangkan dalam kaitannya dengan karyawan pihak yang diaudit. Yang kedua, keberagaman perasaan-perasaan dan emosi, sehingga auditor seharusnya mengidentifikasikan keberagaman perasaan dan mencoba menangani hal tersebut secara efektif. Yang ketiga, keberagaman persepsi. Staf pihak yang diaudit tidak memandang dengan cara yang sama seperti yang dilakukan oleh staf audit. Ukuran kelompok pihak yang diaudit dapat dipengaruhi oleh hubungan. Auditor diharuskan untuk memodifikasi pendekatan secara teknis ketika menghadapi kelompok yang lebih luas. Pengaruh dari berbagai situasi operasi sebagai suatu variasi akhir. Setiap perubahan situasi mempengaruhi perasaan dan tindakan seseorang. Auditor seharusnya memasuki variasi ini ke dalam pertimbangan pada hubungan interpersonal. Yang berikutnya, karakteristik umum individu. Yang pertama, menjadi produktif, sibuk pada pekerjaan-pekerjaan yang bermakna. Yang kedua, mempunyai dorongan ke arah dedikasi terhadap suatu usaha yang dianggap penting. Yang ketiga, mempunyai keinginan untuk melayani dan memberikan bantuan kepada individu lain. Yang berikutnya, bebas untuk memilih guna mendapatkan independensi dan kebebasan pilihan. Yang terakhir, memiliki sifat yang adil dan jujur. Yang berikutnya, kesadaran pada diri sendiri. Yang pertama, adanya pengetahuan terhadap kekuatan dan kelemahan orang lain dalam hubungan secara mental, fisik, emosional, dan karakteristik pribadi.
Yang kedua, rasa memiliki terhadap produktivitas dan kepuasan kelompok kerja. Yang ketiga, kesadaran terhadap perintah dasar dalam lingkungan relatif yang dimiliki seseorang, di mana orang tersebut harus menyesuaikan diri dengan kelompok organisasi yang luas. Yang keempat, suatu keinginan untuk melayani kebutuhan-kebutuhan orang lain. Yang kelima, suatu perasaan memiliki atas produktivitas yang didasarkan pada ego seseorang. Dan yang terakhir, suatu perasaan keterpaduan yang berasal dari kepercayaan bahwa seseorang berpartisipasi dalam suatu lingkungan secara etis. Yang berikutnya, komunikasi secara efektif. Yang pertama, jangan bicara atau menulis dalam bentuk langsung sebab auditor bukanlah bagian dari manajemen. Yang kedua, jangan menggunakan istilah-istilah yang berimplikasi pada kesalahan-kesalahan kerja dari pihak yang diaudit. Yang ketiga, jangan menjadikan pihak yang diaudit sebagai pokok bahasan, baik secara verbal atau tertulis. Yang keempat, pertimbangan sifat ego pihak yang diaudit ketika memberi saran. Yang kelima, menjaga laporan dan memberikan keadilan. Pelaksanaan audit partisipatif. Audit partisipatif yaitu proses yang melibatkan bantuan klien dalam mengumpulkan data, mengevaluasi operasi, dan mengoreksi masalah. Jadi audit ini merupakan kemitraan untuk menyelesaikan masalah sehingga terkadang disebut audit kemitraan. Elemen-elemen keperilakuan dalam audit partisipasi adalah yang pertama, pada awal audit ditanyakan pada pihak yang diaudit bidang mana yang akan diaudit. Yang kedua, bangun suatu pendekatan kerja sama dengan staf pihak yang diaudit dalam menilai pemrograman dan pelaksanaan audit. Yang ketiga, perolahan persetujuan dan rekomendasi untuk tindakan koreksi. Yang keempat, dapatkan persetujuan atas isi laporan. Yang kelima, memasukkan informasi nyata pada laporan audit. Partisipasi di dalam audit membantu memecahkan berbagai permasalahan dan mengkoordinasikan tindakan korektif. Seluruh keberhasilan di atas tergantung pada kredibilitas auditor atas kejujuran. Yang berikutnya, penggunaan pengetahuan keperilakuan dalam audit. Secara umum, penanganan keperilakuan organisasi adalah akibat dari berbagai hal berikut. Yang pertama, kondisi pada umumnya, kualitas dari struktur pengendalian internal. Yang kedua, motivasi atau kebutuhan dari kekayaan kantor untuk membentuk etika dan kejujuran. Yang ketiga, sikap atas dasar karakteristik pribadi dari seluruh tingkatan karyawan. Kesimpulan, audit merupakan salah satu bidang kajian akuntansi. Dalam audit tidak hanya dibicarakan tentang teknik audit, tetapi juga bagaimana auditor mengembali kebijakan untuk melakukan suatu fakta. Seringkali pertimbangan-pertimbangan yang diambil oleh auditor menjadi penentu dalam memutuskan suatu masalah, terutama dalam hal menetapkan pendapat. Untuk itu, sikap, persepsi, dan perilaku menjadi acuan dalam pembahasan mengenai pertimbangan seseorang auditor, baik auditor internal maupun eksternal. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.